Jumpa lagi dalam pembahasan kompetensi pemrograman 0,0. Dalam video sebelumnya saya menjelaskan function, argumen-argumen, dan return value-nya. Melanjutkan eksplorasi bahasa C, saya ingin membicarakan main function. Apakah main function? Sebuah program jarang hanya berisi sebuah function. Biasanya akan terdiri atas banyak function. Function satu memanggil function lainnya. Pertanyaannya, program tersebut dimulai dari function yang mana? Titik awal eksekusi suatu program disebut entry point. Dalam bahasa C, entry point itu adalah main function. Main function memiliki dua argumen. Pertama, argc atau argumen count bertipe bilangan bulat. Kedua, argv atau argumen vektor bertipe array string. Main function mereturn value bertipe bilangan bulat. Value tersebut adalah error code. Nilai 0 menunjukkan tidak ada kekeliruan di dalam main function. Selain 0 berarti ada kegagalan di dalam main function. Apakah argc dan argv? Contohnya, sebuah program bernama join tugasnya menggabungkan dua kata, menghasilkan sebuah kata. Jadi, join ABC DEF menghasilkan sebuah kata ABCDEF. Dalam hal ini, argumen count bernilai 3, sedangkan array string argv pada indeks 0 berisi join nama program itu sendiri. Lalu argv pada indeks 1 berisi kata ABC. Dan argv pada indeks 2 berisi kata DEF. Sekarang mari kita membuat definisi untuk main function. Dalam bahasa C, yang dimaksud dengan definisi sebuah fungsi adalah menuliskan nama fungsinya, tipe returnnya, argumen-argumennya, dan body. Untuk main function, sebelah kiri berwarna merah, int adalah tipe returnnya. Jadi sebuah bilangan bulat. Lalu main berwarna hijau adalah nama function. Dan di dalam kurung berwarna biru adalah deretan argumen-argumennya. Di dalam kurung kurawal kita harus menuliskan body berisi urutan perintah diakhiri dengan return. Untuk membuat sebuah program dalam bahasa C, kita harus menyelesaikan fase-fasenya. Pertama, kita harus menulis source code, sebuah file teks berekstensi C yang dapat dibaca oleh programmer. Source code lalu harus dipreproses dan compile menghasilkan object code. Object code berisi kode-kode yang dimengerti oleh mesin komputer. Object code itu selanjutnya harus di-link menghasilkan executable program atau library. Dalam video ini saya menunjukkan cara membuat executable program, sedangkan library akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Sekarang mari kita membuat program dalam bahasa C. Saya anggap rekan-rekan sudah menginstal Linux, compiler C, juga sudah mengerti cara membuat direktori, menghapusnya, berpindah-pindah dari satu direktori ke direktori lainnya, dan dapat memeriksa isi suatu direktori.
Yang kita saksikan ini adalah terminal Linux. Saya ingin memeriksa sekarang berada di direktori mana. Ini adalah home directory saya. Apakah pwd kita bisa gunakan perintah man. Jadi man spasi pwd, dijelaskan bahwa pwd adalah print name of current directory. Saya ingin melihat isinya. Ternyata sudah banyak. Saya ingin membuat direktori tersendiri untuk latihan kita. Saya buat direktori mkdir spasi code. Coba saya lihat. Ternyata saya sudah memperoleh direktori baru bernama code. Untuk latihan pertama, saya ingin membuat subdirektori lat00 di bawah direktori code tadi. Jadi saya ketik mkdir code lat00. Saya periksa isi code dengan menggunakan perintah tree. Ternyata sudah ada ya lat00 di bawah direktori code. Bagi rekan-rekan yang belum memperoleh perintah tree, silahkan menginstalnya dengan mendownload dari internet. Sekarang saya pindah ke subdirektori lat00, cd atau change directory code lat00. Oke, lalu saya periksa pwd. Nah, sudah benar ya bahwa sekarang sudah berada dalam direktori home Abdul code lat00. Kalau saya periksa isinya masih kosong. Saya akan membuat program menampilkan tulisan prog0 di layar, mulai dengan membuat source code. prog0.c adalah source code-nya. Saya periksa. Sudah ada prog0.c, ukurannya 0 byte. Mari mengeditnya menggunakan text editor. Rekan-rekan boleh menggunakan text editor favorit masing-masing. Saya menggunakan Vim. Saya membuat definisi fungsi main seperti dijelaskan sebelumnya. Tipe data returnnya adalah bilangan bulat, int. Nama fungsinya main, dalam kurung daftar argumen. Pertama argc, kedua argv. Dalam function body saya ketik return 0. Saya simpan. Untuk menampilkan tulisan di layar, saya menggunakan perintah C printf. Saya ingin menyelidiki dulu apakah printf itu dan bagaimana cara menggunakannya. Exit dari text editor, man section 3 printf. Di sini saya memperoleh penjelasan. Function printf write output to stdout, the standard output stream, dalam hal ini layar komputer saya. Kemudian untuk menggunakannya saya harus menginclude stdio.h, lalu di dalam function body saya mengetik printf diikuti dengan argumennya berupa string. Kembali ke source code. Jadi baris pertama saya menginclude stdio.h. Apakah include itu dan apa sih isi stdio.h dijelaskan selanjutnya. Di dalam function body saya cukup mengetik printf prog0 new line. Sudah selesai, saya simpan dan exit. Dijelaskan sebelumnya, untuk membuat executable file saya harus mempreproses source code, mengcompile-nya menjadi object code, lalu melinknya menjadi executable file.
Kali ini saya ingin meringkasnya dalam satu baris. GCC minus O, outputnya adalah prog 0. Lalu warningnya all. Maksudnya saya minta compiler menampilkan warning jika ada kekeliruan dalam baris-baris source code saya, sehingga memudahkan untuk memperbaikinya. Spasi nama source code-nya, nah seperti ini. Saya lihat sudah ada warna hijau prog 0 dan atributnya X, artinya executable. Berarti saya bisa mengeksekutnya, menampilkan tulisan prog 0 di layar. Saya mengedit kembali source code prog 0.c. Bagaimana jika baris pertama include saya batalkan, lalu mengcompile ulang, memperoleh warning implicit declaration of function printf. Maksudnya di dalam function body saya memanggil perintah printf tanpa terlebih dahulu mendeklarasikannya. Lalu di bagian bawah saya mendapat petunjuk untuk menginclude stdio .h. Extension H berarti header. Saya ingin memeriksa isi file header stdio.h. USR di komputer saya, stdio.h berada di dalam direktori USR include. Isinya daftar deklarasi fungsi-fungsi. Saya cari printf. Saya menemukannya. Yang dimaksud dengan deklarasi fungsi dalam bahasa C adalah pernyataan nama function, lalu tipe returnnya dan argumen-argumennya tanpa perlu menyebutkan function body. Jadi ini berbeda dengan definisi function. Kembali ke source code, saya aktifkan kembali. Jadi include adalah salah satu perintah preproses. Ketika source code di preproses sebelum dikompil, maka baris include ini akan di-replace dengan isi file yang disebut di dalam include. Jadi dalam contoh ini ketika prog 0.c di preproses, maka baris ini akan di-replace dengan apapun yang ada di dalam file stdio.h. Saya akan mencobanya. Untuk mempreproses source code, maka saya gunakan perintah -e. Lalu outputnya saya beri saja nama temporary ya, tmp.c, warningnya all. Lalu source code-nya prog 0.c. Berhasil. Saya periksa tmp.c. Tidak ada lagi preproses include stdio.h. Baris tersebut sudah di-replace dengan isi file stdio.h. Saya cari deklarasi printf. Nah, ini. Jadi sebenarnya perintah include stdio.h itu ingin memperoleh deklarasi printf karena di dalam main function body saya akan menggunakannya. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah jika saya membatalkan include stdio.h lalu menggantinya dengan hanya satu baris deklarasi karena saya hanya menggunakan printf. Saya coba ya, saya salin dulu ini deklarasinya. Kembali ke source code, ini saya batalkan. Lalu saya paste di sini. Nah, ini
Jadi saya membatalkan include lalu hanya menuliskan satu baris deklarasi printf. Disimpan dan exit. Mengcompile ulang, ini menghasilkan executable prog 0 dan tidak ada warning. Sekarang kita coba prog 0 berhasil. Saya periksa lagi prog 0.c. Jadi kita boleh menuliskan sebaris deklarasi jika tidak ingin menginclude keseluruhan file header. Namun dalam contoh ini saya kembalikan ya semula include stdio.h. Demikianlah penjelasan tentang preprosesor include dan isi file stdio.h. Selanjutnya saya membahas error code main function. Saya edit lagi source code. Di akhir eksekusi main function mereturn sebuah bilangan bulat yang menunjukkan error code. Dalam contoh ini bilangan 0 berarti sukses. Selain angka 0 menunjukkan kegagalan. Sekarang mari kita buat program kedua, yaitu prog1 menampilkan tulisan prog1 di layar, namun returnnya bernilai 1. Pertama saya buat source code prog1.c. Lalu include stdio.h, lalu definisi main function sebagai berikut. Lalu saya printf prog1 new line dan returnnya 1, menunjukkan ada error code. Lalu apa efeknya? Saya compile prog1, lalu saya periksa isi direktori. Selain prog0 saya sudah memiliki prog1 dengan atribut X, artinya bisa dieksekusi. Mari mencoba prog1, benar menampilkan prog1 di layar. Jadi saya punya dua buah executable file, prog0 dengan return error code 0 dan prog1 dengan error code 1. Kalau saya rangkai kedua executable file tersebut seperti ini, prog0 terlebih dahulu, lalu menggunakan logika AND dan prog1, artinya prog1 hanya akan dieksekusi jika prog0 sukses. Kita coba ya. Prog1 dieksekusi, di sini menampilkan prog1 karena prog0 mereturn error code bernilai 0 sehingga prog0 sukses dan prog1 pun dieksekusi. Bagaimana kalau kita balik prog1 lalu and prog0? Apakah prog0 dieksekusi? Kita coba. Ternyata prog0 tidak dieksekusi karena prog1 mereturn error code bernilai 1, artinya tidak sukses. Cara lain mengeksekusi program dan memeriksa error code-nya adalah menggunakan script. Saya sudah mempersiapkannya. Saya salin terlebih dahulu. Ini adalah filenya. Extension sh menunjukkan file ini berisi script, sedangkan atribut x berarti file ini dapat dieksekusi. Saya periksa dulu isinya. Baris bin bash menunjukkan file ini berisi script bash. Tentang jenis-jenis script dalam Linux, mohon rekan-rekan mempelajarinya di internet.
Selanjutnya mengeksekusi prog1, lalu error code yang dihasilkan dari prog1 disalin ke dalam variabel rcode. Nilai rcode ditampilkan di layar dan terakhir nilai rcode diperiksa. Jika 0 maka ditampilkan di layar sukses, jika 1 ditampilkan di layar fail with code 1 do something. Jika 2 maka yang ditampilkan di layar fail with code 2 do other thing. Kata-kata yang tampil di layar ini hanya sebagai contoh. Dalam skrip yang sebenarnya harus diganti dengan reaksi yang tepat terhadap masing-masing nomor error. Mari mencobanya. Error code-nya 1, lalu reaksi dalam skrip fail with code 1 do something. Sekarang mari mengganti error code-nya menjadi 2. Saya edit prog1.c, saya ganti dengan angka 2. Lalu saya compile ulang. Kemudian tes.sh diulang. Kali ini error code-nya 2 dan respon dalam skrip fail with code 2 do other thing. Jadi jika rekan-rekan membuat program dan di dalam main function memiliki potensi untuk mereturn error code selain 0, maka seharusnya rekan-rekan membuat catatan tentang angka-angka error code tersebut beserta artinya dalam sebuah dokumentasi, sehingga pengguna program yang rekan-rekan buat dapat bereaksi secara tepat terhadap angka-angka error code tersebut. Demikian pembahasan tentang error code. Demikianlah pembahasan tentang main function dan pembuatan program dalam bahasa C. Jika rekan-rekan menemui kesulitan, cobalah lagi sampai berhasil. Ingat, keberhasilan membutuhkan pengorbanan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.